Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kausar. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian sistem digital dan sistem analog. Baik, pasti tentu saja kita telah familiar dengan istilah-istilah digital dan analog. Seperti teknologi yang berbasis analog dan digital. Tentu kedua hal itu sangat berbeda, ibarat kata seperti dulu dan sekarang. Nah, pada zaman sekarang ini kita sering mendengarnya dengan kata sebutan era digital di zaman yang maju ini. Oke guys, kita lanjutkan ke pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan berbagai hal yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin systema yang berarti berhubungan. Sistem telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang mana yang sudah kita terapkan pada bidang ilmu, contohnya di dalam dunia yang sangat maju ini. Oke guys, kita lanjut dalam pengertian sinyal dan data. Sinyal dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik. Variabel fisik ini misalnya contohnya saja suara, cahaya, temperatur, dan arus. Variabel fisik ini berubah terhadap waktu dan bergantung pada sebuah sumbu spasial. Selanjutnya kita masuk ke data. Apa sih data itu? Data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamat, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Menurut Webster New World Dictionary, pengertian data adalah things known or assessment, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Nah, begitu guys, pengertian sinyal dan data. Oke, sekarang kita lanjut pada poin pembahasan kali ini, yaitu pengertian sistem analog dan digital. Apa sih analog itu? Analog merupakan sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Selanjutnya di sini terdapat digital. Apa itu digital? Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim. Maksudnya naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut ini guys terlihat kontinu. Nah, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun, tidak kontinu. Baik teman-teman, dalam intinya itu kedua ini jika kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari, sinyal analog itu seperti perubahan siang dan malam. Jika di saat fajar sinar mentari bertahap mulai dari redup hingga semakin terang. Dan puncaknya adalah siang hari, lalu berangsur-angsur meredup sampai senja terbenam gelap. Oke guys, kalau kalian masih belum paham, saya kasih lagi ya satu contoh. Nah, ini sinyal analog itu ibaratnya jaket dengan resleting. Dan sinyal digital ibaratnya jaket dengan kancing. Resleting bisa diset di mana saja, sedangkan kancing hanya dua kemungkinan, yaitu tertutup atau terbuka. Beda kan guys? Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan sinyal analog dan digital. Sistem analog bersifat kontinu, sistem digital bersifat diskrit. Sistem analog kemungkinan error yang besar karena memiliki range, sistem digital kemungkinan error yang kecil karena hanya ada dua data, yaitu 0 dan 1. Dan juga seterusnya nih guys ya, bisa kalian lihat dari tabel tersebut terlihat bahwa sinyal digital selalu lebih unggul dari sinyal analog. Satu-satunya kekurangan sinyal analog yaitu karena pada dasarnya kita hidup di dunia analog.
Seperti contohnya ya, suara yang kita ucapkan, musik yang kita dengar, pergerakan kita, suhu, dan cahaya matahari atau apapun dan yang lainnya itu bersifat analog guys. Nah, makanya itu kenapa kita disebut dunia analog. Baik guys, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan dalam sistem analog dan digital. Yang mana intinya teknologi analog berkembang sebelum adanya perkembangan teknologi digital guys. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem manual dengan lain. Jadi belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis nih guys. Teknologi analog dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Kemudian teknologi digital kebanyakan tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau oleh komputer itu tersendiri guys. Nah, teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai numerik. Makanya sangat-sangat cepat nih guys. Baik guys, kita sepertinya harus berpisah ini guys ya untuk sementara. Dan semoga saja ini bisa menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Dan tidak lupa saya mendapatkan rekomendasi dari ini guys. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.